Not again? How many times do you have to tell him that's not what that emoji means? Wait, what happened? That's not what that emoji means. That's tough.
Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya.
sukacita, katakan shalom. Haleluya, semoga karena Tuhan Yesus kita ada sampai saat ini, amin. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan menaikkan ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu, anugerah-Mu dan kasih setia-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur kami ada semua karena Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan ibadah kami, berkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Kami menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tuhan, ini segenap hidup kami. Kami mau persembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua khawatir kami ke dalam tangan-Mu. Kami jemaat Tuhan, saudara-saudaraku sekalian, bawa hidupmu pada Tuhan. Biarkan hidupmu tetap melekat pada Tuhan. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau ada, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Mari sama-sama nyatakan pada Tuhan, tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Sama-sama katakan segenap hidup, segenap nafasku, biar jadi persembahan di bawah kaki-Mu Tuhan. Yes, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mesbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, kami serahkan semuanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu. Mari sekali lagi saudara-saudara sekalian, nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Katakan pada Tuhan, nyatakan padanya segala kerinduanmu. Sama-sama katakan, kalau ku berharap hanya Kau, biar tempat kita bersandar, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan, kami serahkan semuanya padamu. Ku serahkan semua.
Tuhan. Biar seluruh hidup kami bawa jadi persembahan yang hidup bagimu Tuhan. Tak ada artinya selain untukmu segenap hidup, segenap nafasku, biar jadi persembahan di atas mazbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Sekali lagi katakan, sedang hidup. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami deklarasikan padamu hidup kami, jiwa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tak ada artinya selain untukmu segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mazbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Yesus Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Dia Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan sekali lagi dengan segenap hatimu katakan padanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku.
Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Mari pujian ini, yang ayat firman ini. Tuhan selalu beserta engkau. Dia ada buat saudara dan saya. Katakan setiap hidup, setiap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Setiap hidup, setiap nafasku jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua. Sekali lagi
indah, begitu indah. Kerinduan kami Tuhan, kami ingin serupa dan segambar dengan Engkau. Biarkan kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Nyatakan sekali kerinduan-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Jadikan aku ajar kami Tuhan hanya berserah penuh kepadamu Yesus. Taat dan setia kepada yang mau taat, katakan padanya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuh sambil makin berdiri merenungkan pujian ini. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, yes Tuhan. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sambil mengangkat kedua tanganmu, beri nyanyian kepada Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan kami indah Tuhan, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia akan setia. Sekali lagi katakan, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan. Berkenanlah atas puji-pujian kami dan kami siap untuk memuliakan Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, anak muda sama-sama katakan, amin. Shalom. Shalom. Luar biasa saya melihat sukacita Tuhan di tempat ini, amin. Amin. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, amin. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Na 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 na
Yesusku berkata, sama-sama ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersama, ku mengangkat hatinya, pagi kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersama, ku mengangkat hatinya, pagi kemenangan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita, amin. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan. Sama-sama katakan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Serukan, I know that you can do anything. Everybody, through you I can do anything. I can do all things since you give me strength. Nothing is impossible to you, darling. I stand open. Strongholds are broken. I am living now. Serukan, nothing is impossible. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Dan apa yang ada di depan kita, I'm not gonna live by what I see. Kita tidak mengikuti apa keinginan kita. Sama-sama. Deep down I know that you hear me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things since you give me strength. Nothing is impossible to you, darling. I stand open. Strongholds are broken. I am living by faith. Sama-sama. Nothing is impossible. Sama-sama. I believe, I believe, I believe. Tuhan menyediakan semuanya bagi kita. Bagian kita hanyalah percaya pada Tuhan. Serukan dengan segenap hati. I believe. Hey. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. Mari angkat tangan sama-sama. To you, kami percaya padamu Tuhan. Amin. You give me strength. Nothing is impossible to you, darling. I stand open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe. Kurang kedengaran. I believe, I believe. I believe in you.
bersama dengan Tuhan, kita cakap mengerjakan segala sesuatu. Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk melewati semua kesulitan dalam hidup kita. Mari sama-sama. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Stronghold are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Mari silakan duduk. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa dan kita mengucapkan dengarkan firman Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat malam hari ini, anugerah-Mu nyata buat setiap kami di tempat ini. Kami sudah menaikkan puji-pujian dan Kau bertata dari sepujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami mau belajar firman Tuhan, terangi hati kami membuka telinga mata pendengaran kami. Kami mau hati kami dikoreksi malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang saya pemberitakan, yang saya mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, shalom. Saya lagi shalom. Ya, senang sekali bersama berkumpul di tempat ini. Kali ini Fusion Ground kita unik ya, karena kita kedatangan tamu kita dari teman-teman DPA. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Ya. Kita juga kedatangan teman-teman kita dari Alpha Course. Kasih tepuk tangan lagi yang meriah, luar biasa. Ya. Nah, juga buat kita semua yang ada di tempat ini, teman-teman yang ada di ground-ground masing-masing, nanti coba lihat groundnya teman-temannya siapa yang gak datang. Bukan untuk dicek kenapa gak datang, tapi takutnya dia sakit. Yang setuju katakan amin. Ya, perhatikan teman-teman kita yang gak datang malam hari ini, cari tahu kemana. Yang sampai dia sudah ada di rumah sakit, di IGD dan kita tidak tahu. Halo? Ya, malam hari ini juga kita ada Fusion Ground di minggu keempat. Nah, kita akan belajar sama-sama hari ini, malam hari ini. Ada sebuah value yang kita mau belajar. Kalau minggu lalu, 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang otoritas. Maka minggu hari ini kita akan belajar otoritas tapi versi yang kedua. Dan saya harapkan apa yang kita pelajari malam hari ini juga memberkati teman-teman kita yang datang malam hari ini. Ya, tetapi saya mau kasih tahu, otoritas di sini tidak berbicara tentang kuasa Roh Kudus, tetapi lebih kaitannya dengan kepemimpinan. Ya, terutama untuk leader-leader ground di tempat ini. Yang leader-leader angkat tanganmu, coba mana? Hadir? Mana? Katanya jangan malu-malu. Oke, ya. Kita akan belajar malam hari ini. Karena ini adalah suatu value yang di tempat ini, kalau dalam minggu lalu saya khotbah mengenai otoritas yang ada di atas kita sudah ada ketemu, ada otoritas di atas kita, ada orang tua, ada pemerintah, ada pembimbing rohani. Ya. Tapi kita juga malam hari ini kita mau belajar tentang otoritas. Oleh karena itu, yang siap katakan amin. Mari kita buka sama-sama. Di dalam Markus 10 ayat 42 sampai dengan 45. Markus 10 ayat 42 sampai dengan 45. Yang sudah ketemu katakan yes. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Yang mengerti katakan amin.
Ayat 45 kita baca bersama-sama. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap, saya kata yang ganjil, 3, 2, 1. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 44. Kita sama-sama. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya sedikit cerita kenapa ayat ini muncul. Kita sedikit melangkah ke belakang. Dalam cerita ini diceritakan ada seorang ibu. Ibu ini punya 2 anak. Namanya siapa? Simon dan Yohanes dan Yakobus ya. Nah, jadi ceritanya begini, Yakobus dan Yohanes melalui orang tuanya, ini anak mama, gitu ya. Meminta kepada Yesus sebuah posisi kedudukan. Nanti kalau dibaca baik-baik dia minta di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Saya mau kasih tahu, waktu dia minta sebelah kanan dan sebelah kiri itu bukan bicara tempat duduk. Halo? Bukan cuma sekedar bicara tempat duduk, tetapi berbicara mengenai kekuasaan. Karena kalau kita tahu ada yang di sebelah kanan, di sebelah kiri itu bicara tentang tangan kanan dan tangan kiri. Jadi yang diminta oleh kedua orang ini melalui mamanya adalah sebuah kekuasaan. Yang mengerti katakan amin. Bukan cuma sekedar tempat duduk. Ya. Makanya long story, ya, ternyata ketahuan oleh murid-muridnya yang lain. Murid-muridnya lain marah. Dia bilang, kok kamu bisa minta seperti itu? Itu yang saya yang lebih berhak. Kemudian terjadilah percekcokan di antara para murid. Siapa yang bisa menempati sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus? Ya, singkat cerita, Yesus datang. Terus dia bilang gini, sini semuanya. Ya. Sebelum saya sampai ke sana, tahu enggak sebenarnya di dalam hati manusia, keinginan untuk berkuasa itu memang sudah ada dari dulu. Nah nanti kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 28, dikatakan begini, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan dan berkuasa. Keinginan manusia untuk berkuasa itu memang sudah ada. Dan Tuhan sudah installkan dalam hati kita, dalam diri kita. Permasalahannya adalah begitu dosa masuk, maka caranya yang rusak. Perhatikan baik-baik, begitu dosa masuk ke dalam dunia ini, keinginan berkuasanya caranya dirusak. Makanya Yesus tadi ngomong di dalam ayat yang kita baca. Dikatakan apa? Bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesar akan menjalankan kuasanya dengan keras. Akibat dosa. Nah ternyata inilah yang terjadi. Para muridnya juga memiliki hasrat yang sama dengan cara yang salah. Tetapi Yesus, dia panggil murid-muridnya. Yesus mencoba mengembalikan bagaimana cara kita bisa menuai otoritas. Bisa memiliki otoritas terhadap seseorang, terhadap suatu kaum. Yesus kembalikan bukan dengan tangan besi. Nah kalau kita baca di ayat Markus 10, ya ini ayat 44, ya 42, ayat 40 dikatakan begini. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Hamba untuk semuanya. Nah kata hamba, kata terkemuka itu berasal dari bahasa Yunani. Namanya protos, sama-sama katakan protos. Yang artinya adalah memimpin. Memimpin itu udah pasti punya otoritas. Nah Yesus berkata begini singkatnya, kalau engkau ingin memimpin dan memiliki otoritas, engkau harus jadi hamba. Pertanyaan saya, apa kerjaan seorang hamba? Halo? Melayani. Terbaliknya dengan dunia ini ya, orang dunia berebut menjadi penguasa, Yesus ngomong, menjadi pemimpin harus menjadi hamba.
Sebenarnya pernyataan Yesus ini adalah kunci buat kita semua dan pengajaran dari Tuhan Yesus yang menunjukkan bagaimana cara kita menuai dan memiliki otoritas dengan cara yang benar, yaitu dengan cara melayani, bukan sekedar memiliki jabatan. Artinya begini, semakin sering kita melayani seseorang, semakin besar otoritas yang akan kita tuai dari orang tersebut. Yang mengerti katakan amin. Para leader dengar baik-baik. Kalau engkau lihat ada anggotamu yang sering mokong itu melawan. Pertanyaannya bukan kenapa dia melawan, tapi pertanyaannya kenapa, apakah saya tidak pernah layani dia. Karena semakin kau layani dia, maka otoritas hidupmu terhadap dia semakin besar. Kalau ada orang yang kamu minta tolong dong, terus dia banyak alasan, saya pastikan engkau nggak pernah melayani dia dengan baik. Halo? Coba perhatikan, saya kasih contoh. Lebih mudah mana kalau kita mau ngajakin orang pelayanan? Orang yang sering kita traktir atau yang nggak pernah kita traktir? Orang yang sering kita traktir. Kenapa lebih mudah? Karena otoritas hidup kita di dalam orang itu lebih besar. Kenapa? Karena kau melayani dengan cara mentraktir. Makanya saya yakin di tempat ini banyak sekali pemimpin. Entah itu di Ground, entah itu di DPA, Alpha Course dan lain sebagainya. Belajar untuk melayani. Karena itu kunci untuk menanamkan otoritas kita terhadap orang lain. Halo? Ya. Ada banyak orang, terutama anak muda yang seringkali bermasalah dengan otoritas di atasnya. Bukan karena mereka nggak mau tunduk. Tetapi karena mereka nggak pernah dilayani dengan baik. Banyak anak muda melawan sama ketua groundnya. Banyak anak muda melawan sama kakak pembimbingnya, kakak rohaninya. Bukan karena mereka jahat. Tetapi mungkin karena kita nggak pernah layani mereka dengan baik. Ya. Saya kasih tahu sedikit. Apa sih itu arti melayani? Secara singkat. Ya. Melayani secara sederhana adalah memberikan apa yang orang lain butuhkan. Karena melayani adalah act of giving. Act of giving, memberikan sesuatu. Melayani adalah memberikan apa yang orang lain butuhkan, bukan sekedar apa yang diinginkan. Itu simpelnya. Bukankah banyak sekali orang tua yang anaknya bermasalah dengan orang tuanya karena anaknya nggak pernah dilayani. Ataupun dilayani tetapi nggak tepat. Contoh, anaknya butuh pelukan, dikasihnya handphone. Halo, pernah ada yang begitu? Kau sebenarnya pengen sekali ngomong sama bapakmu. Tetapi bapakmu cuma tinggal kasih, oh ini PlayStation, main sendiri sana. Ada yang seperti itu. Dia butuh, dikasih. Tapi bukan apa yang dibutuhkan dikasih. Nah, coba cek diri kita malam hari ini. Jangan sampai orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dia butuh ngomong. Tapi seringkali kita lebih senang pelayanan di atas mimbar ketimbang kita ngomong di bawah dengan orang tersebut. Halo? Coba perhatikan. Lihat sekeliling kita, siapa yang suka melawan-melawan, yang kalau di jadwal itu ada aja alasannya dan sebagainya. Mungkin kau nggak pernah interaksi sama orang tersebut. Mungkin kau nggak pernah nanya apa kebutuhannya. Ya, suatu kali di tempat ini ada yang namanya, mana Enci? Enci itu sempat masuk rumah sakit, tapi saya nggak tahu. Saya sangat kecewa, bukan kecewa sama dia. Saya kecewa sama diri saya sendiri, kenapa? Sampai saya nggak tahu. Akhirnya saya bilang, Ci, saya tiap hari WhatsApp dia, enggak masuk WhatsApp-nya. Sampai saya suruh siapa itu ya kemarin, tolong cek itu, jangan sampai anaknya kenapa-napa, kita enggak tahu. Ya kadang-kadang kita seperti itu ya. Termasuk saya yang di depan ini berbicara seperti ini. Nah kalau kita bicara tentang kebutuhan saat kita melayani orang, saya mau kasih tahu kebutuhan ada dua, jasmani dan rohani. Kadang-kala orang ke gereja, itu nggak butuh rohani juga. Kadang-kala orang ke gereja itu butuh makan. Betul apa betul? Jadi jangan cuma dengar baik-baik pemimpin gereja. Kalau ketemu sama anak muda jangan cuma diceramahi. Kau juga butuh kasih makan mereka. Yang ngerti katakan amin. Halo? Kalau kita tidak pernah tahu kebutuhan orang sebanyak ini apa. Pukul rata umumnya seperti apa. Orang umumnya kalau datang ya ingin pulang, hati senang, perut kenyang, itu baru engkau melayani. Kalau saya pastikan kalau semua gereja Tuhan melakukan itu,
gereja akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang mengerti, katakan amin. Ya. Karena banyak juga ada pemimpin-pemimpin rohani yang hanya memberikan rohaninya saja, tapi nggak pernah jasmaninya. Ada juga kebalikannya, jasmaninya dikasih, rohaninya nggak pernah dapat. Itulah kenapa tidak pernah menuai otoritas dari orang-orang yang Tuhan kirim untuk hidupnya, untuk pelayanannya. Karena dia nggak pernah melayani. Berapa banyak dari pemimpin-pemimpin yang ada di gereja bermasalah dengan orang yang dipercayakan Tuhan. Pertanyaannya kembali sederhana, apakah pernah melayani dia? Apakah kalau orang tersebut sakit kita datang jenguk? Apakah kalau teman kita butuh makan kita ceramain atau traktir? Halo? Seringkali kita tidak melayani, makanya kita nggak memiliki otoritas atas orang tersebut. Ataupun kita melayani, tapi yang kita layani salah sasaran. Butuhnya makan kita ceramahi, butuhnya ceramah kita kasih makan. Atau bisa jadi pada saat kita melayani kita nggak punya kompetensi khusus buat itu. Ngerti maksudnya? Contoh, parking ministry di bawah. Coba misalkan yang model enci lah, parking ministry di bawah. Motornya yang dia bawa sama dia. Keluar dari sini mungkin sudah sakit-sakitan. Kan nggak punya kompetensi untuk angkat-angkat motor. Ya. Nggak ada kompetensinya. Kita mau jadi kameramen, pegang kamera saja yang mana buat zoom in, zoom outnya Kak, nggak ngerti. Kan nggak punya kompetensi. Kita sebagai pemimpin, ya, pegang multimedia. Tapi pegang mouse aja yang mana ini oke-nya, nggak ngerti. Nggak bisa melayani karena nggak punya kompetensi. Kurang kompetensi. Sehingga kita nggak bisa menuai otoritas dari orang-orang di bawah kita. Pernah lihat nggak orang bilang gini, ngapain sih nurut dia, saya lebih pintar daripada dia? Pernah dengar kayak begitu? Halo? Itu karena kita nggak pernah layani dia secara intelijensi. Ada teman kita, ada rohani kita datang kepada kita, curhat dan lain sebagainya. Oh, kita marah-marahin, kita judging. Kita nggak melayani dia. Bukan begitu cara melayani. Ya. Atau kita layani orang, tahu Yesus, Tuhan Yesus saat melayani orang, ya, dia melayani dengan mental kualitas raja. Halo, Tuhan Yesus pada saat dia melayani orang lain, dia melayani dengan mentalitas raja. Ya. Kalau orang melayani orang lain dengan asal-asalan, maka dia menjadikan pelayanannya tidak menuai otoritas. Melayani orang lain dengan asal-asalan menjadikan pelayanan itu tidak menuai jiwa-jiwa, tidak menuai otoritas. Pelayanan seperti ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Makanya dengan baik belajar dari Yesus, melayani dengan kualitas raja. Kalau kita baca Lukas 9 ayat 17, waktu orang butuh makan loh ya, bukan butuh ceramah. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Suruh mereka duduk, 5 roti 2 ikan, dia mengucap syukur. Apa yang terjadi? Mereka makan sampai apa? Kenyang. Bukankah itu kualitas raja? Engkau mau memenuhi otoritas dari orang sekelilingmu? Layani mereka dengan kualitas raja. Saya lihat di tempat ini, kadang-kadang ini saya gemes sama parking ministry. Mau dimarahin dia juga, koordinatornya nggak ada. Ya kan? Kadang-kadang melayani, rompinya ada di kepala, ada di mana, ditaruhin di sini. Saya mau kasih tahu, orang mau tahu nilai gerejamu seperti apa, itu dimulai dari parking ministry. Kalau engkau perlakukan rompi yang Tuhan kasih kita untuk pelayanan, dengan seperti itu dia tahu, oh gereja ini nih nggak benar diajarinnya ini. Halo, mau tahu dari mana? Waktu Salomo kedatangan Raja Negeri Seba, terus Raja Negeri Seba dilihat cara duduk pelayan-pelayan Salomo. Dia bilang apa? Sungguh pun seperberapanya pun saya nggak bisa nangkep seberapa besar, seberapa agung kau punya itu sama pegawai-pegawaimu. Makanya anak muda dengar baik. Kalau ada orang tua koreksi caramu berpakaian di depan mimbar. Itu bukan mereka mau menurunkan motivasimu. Bukan. Dia mau supaya kita memiliki mental raja saat melayani. Ya. Makanya saya di tempat ini, kita di tempat ini,
Daripada berantem, udah teman-teman bikin wardrobe khusus. Ikuti. Bukan supaya membebani kita, supaya orang tahu. Di sini kita melayani orang dengan mental, kualitas, raja yang mengerti, katakan amin. Bawa ini ke tempat kita masing-masing, dimanapun gereja Anda, dimanapun kau jadi pemimpin. Ya. Kalau ada orang sakit, jenguk, bawakan kue, minimal Holland. Sampai di sana jangan dimakan. Saya lihat di sini dimakan. Oh, Kak, kami sudah kunjungi. Tapi ada fotonya di situ, dia pegang itu biskuit baru dia makan. Saya tanya, jadi kok yang makan atau
Yesus kami sudah siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Through you I can do anything. I can do all things. This is you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. duduk kembali jemaat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari teman-teman, dari kakak-kakak kita dari DPA kepada Kak Daniel atau pengurus DPA kami. Silakan. Kita sambut dengan berikan tepuk tangan yang meriah buat Kak Daniel. Ini adalah ketua pengurus DPA atau Departemen
pemuda dan anak Sulawesi Selatan. Thank you Kak Vero. Shalom teman-teman. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali bagi teman-teman Gold CC. Terakhir kali kalau tidak salah saya ke tempat ini tahun lalu kita ketemu di teman ini. Dan terima kasih buat teman-teman Gold CC yang sudah dengan tangan yang terbuka, hati yang lapang dengan apa lagi di peribahasa. Biar bisa keren-keren sedikit banyak-banyak peribahasanya tuh. Pokoknya itulah. Sudah dengan baik sekali menerima kita semua di sini. Thank you juga buat Pastor Esra yang sudah sangat support kita juga. Terima kasih buat teman-teman semua. Ayo kita beri aplaus dulu dong buat teman-teman kita tempat sini. Oke, dan saya kehadiran teman-teman DPA di sini sebelumnya mau memberitahukan bahwa kita akan ada acara nanti untuk Rakernas yang ketiga. Apa itu Rakernas? Kalau teman-teman bertanya itu rapat kerja nasional yang ketiga. Kita akan kedatangan dari banyak sekali teman-teman DPA seluruh Indonesia, bahkan kalau bisa dibilang seluruh bumi. Karena ada juga, betul teman-teman, seluruh bumi karena bukan cuma di Indonesia. Tetapi dari luar negeri juga ada yang datang. Dari kita temunya teman-teman DPA itu ada dari Jerman juga ada. Dari Amerika juga ada. Amerika Usyara ya, biar keren-keren sedikit ya. Terus dari mana lagi ya? Dari Australia juga ada. Dari mana lagi? Apa itu yang lagunya? Harimau apa? Harimau Melaya. Dari mana itu? Ya dari situlah. Dari Malaysia. Terus dari mana lagi ya? Pokoknya banyak-banyak lah teman-teman. Jadi dengan Rakernas juga kita akan mengadakan KKR juga pastinya. Dan puji Tuhan kalau misalnya Tuhan menghendaki, kita langsung akan dipimpin oleh ketua Next Gen kita di GBI yaitu Pastor Juan Mogi. Beliau ya puji Tuhan kalau Tuhan kehendaki akan datang juga. Karena dia adalah ketua Next Gen kita di GBI. Jadi kalau mungkin bukan Pastor Juan Mogi, teman-teman juga mungkin pernah kenal juga. Dia ada bersama Ko Jeffrey Daniel. Dia juga sebagai ketua DPA se-Indonesia, bahkan apa tadi saya bilang seluruh bumi juga. Biar keren-keren nih seluruh bumi. Ternyata GBI bukan cuma ada di sini teman-teman. Kalau biasa orang bilang gereja Bethel Indonesia, kita ini gereja besar Indonesia. Luar biasa sekali. Kalau bisa ada lagi saya dengar gereja bebas Indonesia. Karena biasa tempatnya biasa tidak kelihatan seperti gereja, tapi di dalamnya luar biasa sekali. Ada tempatnya yang kotak-kotak saja biasa. Tapi makanya kita banyak sekali istilah-istilahnya. Jadi luar biasa sekali dan teman-teman juga, aduh saya jadi gugup apa ya. Banyak sekali teman-teman lihat saya di sini. Oh iya, kalau teman-teman juga rindu untuk membantu bagi setiap kami anggota DPA, boleh saya undang mungkin Bangkit Berdiri Kakak Valen sebagai wakil saya, boleh menghubungi Kakak Valen. Nah, Kakak Valen boleh bangkit berdiri. Kalau ini wakil saya. Berdiri sini dong. Kalau ini, dia lebih terkenal kayak daripada saya ini. Terkenal di mana-mana dia ini. Biar orang kan biasa bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi ini biar dikenal. Tapi kalau dia ada sayangnya, kok ada sayangnya? Dia ada sayangnya. Kalau ini wakil saya, biar teman-teman juga kenal toh. Terus yang wakil kedua saya, Kakak Dian, boleh bangkit berdiri Kak Dian. Boleh sekalian maju ke depan di sini. Enggak lolos kok. Enggak bisa lolos. Dengan kita bertiga di sini mau mencalonkan, enggak. Sudah lewat ya teman-teman, sudah lewat ya. Boleh nanti info lebih lanjut dibantu oleh Kakak Dian. Oke, salam teman-teman. Oke, ubur-ubur ikan lele, menyala le. Jadi tadi sudah disampaikan sama Kak Daniel apa itu DPA, terus bagaimana tadi Rakernas nanti di bulan September ya Kak. Wah betul, jadi kami harap dari
teman-teman bisa ikut juga berpartisipasi, bergabung bersama kami di DPA untuk membantu melancarkan kegiatan kita bersama, kegiatan besar karena seperti tadi dibilang Kak Daniel, kegiatan seluruh bumi karena diikuti dari GBI di seluruh bumi. Jadi mungkin untuk next bisa teman-teman lihat di akun Instagram kami di DPA, di official DPA. Nanti di situ diinfokan mengenai kegiatan tersebut. Kalaupun misalnya teman-teman ada mau langsung berinteraksi dengan kita, nanti kita juga share juga kontak person dari Valen, saya juga Dian sama Kak Daniel. Mungkin itu seperti itu saja ya Kak. Oke teman-teman, mungkin kami tidak panjang-panjang juga. Kontak personnya boleh nanti dilihat, cuman yang penting jangan kontak person nanti tiba-tiba datang penawaran-penawaran. Nah. Kalau mau join sama kita enggak apa-apa, kita juga terbuka lebar. Tapi kalau penawaran-penawaran kayaknya skip dulu. Nah, karena akhir-akhir ini kita sering-sering sekali ditelepon. Sudah menawarkan ini, menawarkan itu, pinjaman ini, pinjaman itu. Kayaknya banyak korban juga ini yang senyum-senyum ini ya. Jadi mungkin itu saja dari kami teman-teman DPA. Selebihnya juga saya serahkan kembali ke Kak Vero. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi kita beri tepuk tangan dulu yang meriah buat teman-teman dari DPA. Selanjutnya kita berikan kesempatan buat Ibu dari tim Alpha Course ingin menyampaikan sesuatu buat kita. Mari kita sambut dengan berikan tepuk tangan yang meriah. Shalom semuanya. Terima kasih Kak Daniel sudah kasih kesempatan buat kami dari Alpha Indonesia memperkenalkan diri dan juga apa yang organisasi kami lakukan. Belum tampil. Oke, sudah ada. Kami punya Alpha Course ini, kami sedang punya produk baru namanya New Alpha Youth Series yang dibuat khusus untuk penjangkauan Gen Z. Ya, makanya itu saya bilang sama Kak Daniel, kasih saya kesempatan dong buat perkenalkan ini supaya lebih banyak Gen Z bisa menjangkau. Karena kalau remaja Gen Z sekarang nggak menjangkau, satu saat gereja kosong. Kenapa? Udah habis. Karena generasinya yang orang tuanya udah jatuh tempo semua, dipanggil Tuhan maksudnya. Terus nggak ada yang lanjutin. Kalian yang remaja juga nggak akan selamanya remaja. Satu saat akan menikah, punya anak, anaknya makin besar. Nah tapi makanya dari sekarang yang remaja harus jangkau remaja gitu. Nah perkenalkan nama saya Katerina Hamdali. Belum. Nama saya Katerina Hamdali. Saya adalah istri dari Ferdi Kurniawan dan ibu dari 5 orang anak. Di waktu luang saya Tuhan kasih privilege untuk kerja di Alpha Indonesia sebagai staf dari Alpha Indonesia dengan jabatan Operation Eksekutif dan Prayer Coordinator untuk Alpha Indonesia. Saya jadi staf di Alpha Indonesia sudah sejak 2019. Dan kalau kalian pikir Alpha, apa itu Alpha? For your information, kita nggak ada hubungannya dengan Alfamart ya. Please, jangan hubungkan kami dengan Alfamart. Karena kami nggak ada hubungannya dengan retail dan grosir. Tapi kami di Alpha ada suatu organisasi dengan visi untuk mengambil bagian dalam penginjilan bangsa Indonesia, membangkitkan gereja dan transformasi komunitas. Itu visi kami. Dan misi kami adalah untuk memperlengkapi dan melayani gereja dalam misinya untuk menemukan dan membangun agar setiap orang, untuk membantu setiap orang menemukan dan membangun hubungan dengan Yesus. Jadi fokusnya adalah bangun hubungan dengan Yesus. Karena orang bisa aja setiap minggu ke gereja, bahkan tiap hari ke gereja, tapi nggak punya hubungan dengan Yesus. Makanya itu yang jadi fokus dari Alpha untuk mendorong setiap gereja memperhatikan ini. Fokusnya ayo bangun hubungan dengan Yesus. Nah organisasi kami Alpha Course ini sudah didirikan 30 tahun yang lalu. Dimulai di Gereja Anglikan Holy Trinity Brampton. Pendirinya adalah Nicky Gamble. Nicky Gamble memulai Alpha Course 30 tahun yang lalu itu karena concern yang sama. Dia melihat gereja mulai kosong.
Yang datang ke gereja, opa-opa, oma-oma. Tidak ada anak remaja datang ke gereja, tidak ada anak muda datang ke gereja. Makanya akhirnya Nicky Gamble memulai Alpha Course ini. Dan itu sudah dimulai dari 30 tahun yang lalu. Dan bukan cuma di Indonesia Alpha Course ini digunakan, tapi juga di lebih dari 100 negara dan semua materinya sudah diterjemahkan juga ke dalam lebih dari 100 bahasa. Nah, kalau saya bicara soal penginjilan, saya mau tanya nih dulu sama teman-teman, what's on your mind about evangelism? Apa yang ada di pikiran teman-teman waktu teman-teman dengar kata penginjilan? Apa? Come on, speak up. Ayo, boleh ngomong. Ini bukan khotbah, jadi boleh ngomong. Apa yang ada di pikiran teman-teman waktu teman-teman dengar kata penginjilan? Ya? Apa? Oke, bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Yang lain, apa yang teman-teman pikir kalau dengar soal penginjilan? Ya? Menjangkau jiwa, apa? Oke, tapi kadang yang muncul di kepala kita waktu kita dengar soal penginjilan adalah pendeta. Benar? Benar apa benar? Kita selalu berpikir bahwa yang harus melakukan penginjilan adalah pendeta, bukan saya. Kemudian selanjutnya, kalau teman-teman dengar kata discipleship, what's on your mind about discipleship? Apa yang ada muncul di kepala teman-teman waktu teman-teman dengar kata pemuritan? Anything? Ada? Pengajaran, oke. Apalagi soal pemuritan? Semoga tidak ada kata boring ya. Membosankan waktu dengar kata pemuritan. Aduh, membosankan. Nah, coba kita lihat apa kata what's on Jesus' mind about discipleship, about evangelism. Yuk kita lihat dulu apa kata Yesus soal penginjilan dan pemuritan. Di Matius 28 ayat 18 sampai 20 katakan gini, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini dikenal dengan amanat agung, karena itu pergilah. Bayangan kita waktu baca ayat ini karena itu pergilah. Kita bayangkan, oh saya pergi ke desa terpencil yang gak ada listriknya, melayani orang-orang di sana, memberitakan kabar baik. Ya betul, tapi bukan itu konsepnya. Setiap kita punya lingkungan influence kita sendiri. Setiap kita punya lingkungan di mana kita punya apa ya istilahnya, kita punya pengaruh. Entah itu di sekolah, entah itu di rumah, entah itu di tempat kerja, di kampus. Kita semua punya. Oleh dengan levelnya masing-masing, dengan tingkat pengaruhnya masing-masing. Tapi perintah ini juga bukan hanya ditujukan kepada pendeta. Karena di situ tidak ada dikatakan karena itu hai para pendeta, pergilah. Perintah ini diberikan kepada para murid Yesus. Dan murid Yesus ini waktu Tuhan kasih perintah, dia kasih 2 janji. Perintahnya di tengah, sebelumnya di depannya ada janji. Janjinya bahwa Tuhan katakan segala kuasa. Kita diberi kuasa. Kemudian juga Tuhan akan katakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, perintah ini ditujukan kepada semua murid Yesus. Jadi kalau teman-teman di sini berkata, saya murid Yesus, maka perintah ini untuk teman-teman. Teman-teman harus lakukan ini. Pergi, dan di situ bukan dikatakan kita memberitakan Injil, tapi pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Contoh, kalau misalnya saya mau ngajarin Kak Daniel nih masak nasi goreng. Tapi saya sendiri gak bisa masak nasi goreng. Bisa gak kira-kira saya ngajari Kak Daniel?
Nggak bisa. Gimana saya mau ngajarin Kak Daniel masak nasi goreng kalau saya sendiri nggak bisa masak nasi goreng. Bagaimana kita bisa mengajar orang lain melakukan segala yang Tuhan perintahkan kalau kita sendiri nggak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kita sendiri harus jadi murid Yesus, melakukan apa yang Yesus perintahkan dan mengajak orang lain, memuridkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Nah, kenapa penginjilan itu penting? Saya mau kasih kutipan dari Carey Nieuwhof. Carey Nieuwhof ini adalah seorang yang sangat concern dengan pertumbuhan gereja. Dia katakan seperti ini, pemuritan sangat penting, tapi jika Anda kehilangan penginjilan, Anda kehilangan inti dari misi. Jika Anda kehilangan penginjilan, Anda kehilangan misi. Gereja adalah satu-satunya organisasi yang ada demi kepentingan orang-orang yang bukan anggotanya. Jadi gereja ada bukan untuk anggotanya, justru gereja ada untuk orang-orang yang belum jadi anggotanya, orang-orang yang bukan anggotanya. Itu tujuannya gereja ada, gitu. Nah, sekarang kalau gitu dengan basic prinsip, oke, saya murid Yesus, saya mau melakukan amanat agung, saya mau pergi memuridkan orang, tapi saya nggak tahu caranya. Nah, ini adalah bagian dari Alpha. Kelompok Alpha adalah serangkaian sesi interaktif yang menyenangkan, dirancang untuk percakapan tentang iman, kehidupan, dan makna dengan cara yang otentik dan aman. Ini prinsip kelompok Alpha. Jadi kelompok Alpha dengan waktu kita menjalankan Alpha, istilahnya kita pakai materi Alpha, maka kita melakukannya dalam kelompok kecil. Ada serangkaian sesi interaktif. Jadi bukan satu arah. Pemimpin kelompok Alpha enggak mengajar, tapi memberi kesempatan kepada semua orang untuk jadi diri sendiri, memberikan ruang aman untuk semua bisa cerita, semua bisa mengungkapkan pendapatnya. Nah, dan kelompok Alpha ini bisa dijalankan di mana saja. Bisa di sekolah, ini di foto ini adalah salah satu kelompok Alpha yang sedang dijalankan di salah satu sekolah di Jakarta. Bisa di penjara, di Jakarta di Lapas Cipinang, salah satu komunitas Katolik di sana sedang menggunakan materi Alpha untuk pembinaan narapidana Katolik. Di Makassar, di Balai Rehabilitasi BNN Badoka, materi Alpha sedang digunakan untuk pembinaan rohani para klien Kristen. Ya, ini yang saya katakan ini sedang terjadi ya teman-teman, bukan tahun lalu tapi yang sedang terjadi. Jadi Alpha itu bisa dijalankan di mana saja, di sekolah, di penjara, ya, bukan Alphanya di penjara, tapi orang lain di penjara pun bisa dibina menggunakan pembinaan rohani menggunakan ini. Terus kenapa sih Alpha? Apa bedanya Alpha dengan yang lain? Nah, Alpha is a tool for friendship evangelism. Alpha ini adalah alat untuk penginjilan lewat persahabatan. Alat Alpha ini yang sedang saya ceritakan ini adalah alat untuk penginjilan. Siapa yang kita mau jangkau? Teman. Yang kita jangkau lewat Alpha itu adalah teman-teman kita. Jadi ada berbagai macam metode penginjilan. Ada yang kita diajarin ketemu orang, baru kenal, kita langsung ceritakan Injil. Kita harus hafal beberapa ayat dan kemudian kita sampaikan Injil dan kita berharap pokoknya kita tabur aja. Nah, kalau di Alpha prinsipnya adalah yang kita jangkau adalah teman, orang-orang yang sudah kita kenal. Dan kemudian Alpha juga adalah starting point untuk pemuritan di kelompok kecil. Starting point untuk pemuritan. Jadi kalau misalnya gereja lokal belum punya kelompok kecil, belum punya pemuritan lewat kelompok kecil, maka bisa gunakan awalnya dengan Alpha, buat kelompok kecil, terbiasa dengan kelompok kecil, dengan budaya kelompok kecil, budaya berbagi dalam kelompok kecil, dan bisa dilanjutkan dengan materi pemuritan selanjutnya yang ada di gereja lokal. Nah, apa materinya Alpha itu dalam bentuk video. Materi video yang menarik ya dan mudah dipakai. Jadi tinggal putar film, selesai. Yang mimpin kelompok Alpha tidak perlu berkhotbah, cukup putar video. Apa saja materinya Alpha? Video Alpha. Yang pertama kami punya Alpha Youth Film Series. Alpha Youth Film Series ini yang pertama kali materi untuk youth, yang pertama kali keluar. Sudah cukup lama, slide-nya boleh
Alpha Youth Film Series. Kemudian juga setelah Alpha Youth Film Series ini keluar, kami 2019 keluar Alpha Youth Series. Ya, bedanya di mana? Bedanya hanya jumlah videonya. Kalau Alpha Youth Film Series itu 13 video, Alpha Youth Series 12 video. Kemudian juga ada yang namanya Alpha Film Series Konteks Indonesia. Nah, kalau yang youth tiga materi ini semua ada tersedia dubbingnya bahasa Indonesia. Malah yang Alpha Film Series Konteks Indonesia itu ada kesaksian-kesaksian dari orang Indonesia, ada wawancara jalanan dari orang Indonesia yang semua ditampilkan bisa sangat memberkati. Nah, kami November tahun lalu ada launching satu materi baru namanya Alpha New Youth Series ya. New Youth Series ini apa bedanya dengan materi yang lain? Boleh di next? Oke, nih apa bedanya sih dengan yang materi yang sebelumnya? Mungkin teman-teman belum tahu ya materi sebelumnya. Nah, materi yang baru ini sangat kekinian. Materinya sangat kekinian, tampilannya modern. Oke, ya. Tampilannya sangat modern, dibuat oleh Gen Z untuk Gen Z, ya. Dibuat oleh dari animasinya keren dan ada banyak cerita dari remaja di seluruh dunia tentang bagaimana pergumulan hidup mereka sebagai anak remaja. Dan walaupun saya tahu kesaksian ini dari berbagai negara, tapi saya yakin remaja di Indonesia bisa relate dengan kesaksian-kesaksian mereka, dengan cerita-cerita mereka. Nah, kalau kita bicara spesifik lagi, apa itu Alpha Youth Series? Ini adalah 10 sesi video. Jadi ada 10 sesi video, bisa dilakukan dalam 9 minggu pertemuan untuk usia 13 sampai 24 tahun. Jadi untuk usia Gen Z. Dan juga ada Alpha Youth Day-nya setelah sesi kelima. Dan yang paling penting ada 3 elemen di dalam kelompok Alpha ini. Waktu kita pakai materi Alpha, maka ada persahabatan. Yang pertama ada connect persahabatan. Tadi di khotbah dikatakan apa? Perut kenyang, hati senang. Nah, Alpha juga dimulai dengan persahabatan, dengan makan biasanya. Karena orang ada istilahnya mulut terbuka, hati terbuka. Orang kalau sudah makan, sudah kenyang, dia pasti senang. Kemudian juga ada konten pengajaran. Ya, jadi selain persahabatan itu dengan penyambutan, dengan makan, dengan permainan. Nah, pengajarannya itu dalam bentuk video. Jadi yang pimpin kelompok Alpha tidak perlu mengajar, tidak perlu khotbah, cukup putar video. Kemudian setelah itu melakukan conversation, percakapan, berdiskusi. Apa yang didiskusikan? Pertanyaan diskusi sudah ada dalam video. Jadi waktu mainkan videonya, muncul pertanyaannya, videonya di-post, teman-teman diskusi, ajak diskusi semua. Nah, bayangkan waktu diskusi kita kasih kesempatan mereka, teman-teman kita untuk jadi diri sendiri, cerita apa adanya tanpa kita hakimi. Tiap minggu ketemu, 9 minggu ketemu, makin akrab, dia makin terbuka. Dan kita berharap dengan penerimaan kita, dengan kasih yang kita tunjukkan kepada mereka, mereka bisa melihat kasih Yesus. Ini adalah sesi-sesi di videonya. Jadi semua sesi video di Alpha boleh ya. Ini semua adalah materinya untuk di Alpha, semua materi dasar iman kekristenan. Sangat basic, sangat dasar iman kekristenan. Jadi tentunya ada selamat datang, kemudian bicara soal Yesus, tentang kasih Yesus, kenapa sampai Yesus mati, diajar berdoa, diajar baca Alkitab, dan juga ada bagian retreat. Ada Alpha Youth Day, sesi tentang Roh Kudus. Pada saat retreat bahas tentang Roh Kudus. Nah, teman-teman boleh lihat trailernya dulu, boleh putarkan. What is the meaning of life? Is there a God or a spiritual dimension? Tried so many different identities. I wasn't really sure exactly who I should be. What am I putting my hope in? What can I do to change the world? That little feeling of love, it changed my life forever. Welcome to The Conversation. Hello, everyone. Let's go. See ya.
try. Alpha was created to be a space to listen, ask questions, and explore with the deeper questions of life and faith. Alpha is a space where you can share what you think and how you feel. Yo creía que podía hacer lo que me propusieron. This is your space. Everybody wants to be happy. What makes you happy? Pizza. Dog and cats. Your journey is just getting started. Itu materinya seperti saya bilang sangat kekinian, sangat modern. Masalah di pelayanan kaum muda adalah apa? Materi. Nah, video ini, video New Alpha Youth Series menyajikan pengajaran firman Tuhan dengan cara yang sangat modern, mudah dipahami. Cerita anak hilang itu dibuat dalam animasi yang sangat keren, ya. Nah, ini oke. Teman-teman bilang, kalau saya pengen pakai materi Alpha, gimana caranya? Nah, gampang sekali teman-teman. Yang pertama buat tim Alphanya, cukup 2 orang saja, 1 pemimpin dan 1 asisten. Nggak perlu ya orang yang pinter hafal ayat, ya. Cukup punya hati buat jiwa-jiwa, punya waktu dan mau komitmen. Syaratnya pemimpin kelompok Alpha, itu aja. Punya hati buat jiwa-jiwa, mau komitmen, dan mau kasih waktunya untuk melayani teman-temannya. Kemudian juga apa yang selanjutnya dilakukan? Oke, saya sudah punya tim Alpha. Promosi, mobilisasi, gerahkan semua teman-teman di youth-nya untuk mengundang, untuk menjangkau teman-temannya. Kemudian juga pelatihan, ya. Pelatihan untuk kelompok Alpha supaya diajarin gimana caranya pakai materi ini supaya semua jadi aman, semua suka. Dan setelah pelatihan, jalankan Alpha Youth-nya, ya. Nah, ini selanjutnya boleh ditampilkan QR code-nya. Oke. Buat teman-teman yang kepengen menjalankan Alpha, boleh scan QR di atas. Kalau yang nggak punya kuota atau nggak bisa nge-scan, boleh angkat tangan. Kami akan berikan kertas untuk teman-teman isi. Supaya kami bisa hubungi teman-teman yang mau jalankan Alpha untuk lakukan training dan sebagainya, boleh. Atau foto aja dan ini, boleh catat nomor telepon saya. Ya, karena kami ada, seperti tadi saya katakan, kami ada untuk memperlengkapi gereja. Untuk memperlengkapi gereja, melakukan penginjilan, melakukan pemberitaan kabar baik. Saya sudah dikasih warning, waktu habis. Boleh nggak minta tambahan 5 menit supaya teman-teman bisa lihat 5 menit pertama dari video yang ketiga tentang kasih sejati itu apa? Boleh dari Kak Vero? Boleh? Oke, boleh putarkan videonya 5 menit aja Kak, begitu 5 menit dihentikan dan Kak Vero silakan ambil alih di depan. Teman-teman supaya bisa lihat bagaimana pertanyaan diskusi di kelompok Alpha, silakan. No, not again. Wait, what's wrong? How many times do I have to tell him that's not what that emoji means? Wait, what happened? That's not what that emoji means. That's tough. Hello, everyone. Welcome to That Is Not What That Means. Team Green, are you ready? Yeah! Team Blue, are you ready? Yeah! All right, let's get to it. First emoji is... Okay. How I feel when Team Blue answers a question. Oh, wow, that is actually incorrect. Oh, what do you know? All right, Team Blue. It's what we'll be doing now, which is rolling our eyes. You know what? That is correct. Good job, guys. All right, let's get the next emoji. Oh, okay. Let's see. Me? All right. I think that means I'm shy. That's actually correct. Yeah! Let's go on to that next emoji, okay? Let's see what it is. Oh, I know this one. I'm confident. Okay. It's my emotions when I don't see you. Sadness. I appreciate your vulnerability, but that is not it. That is incorrect. All right, Team Green. The answer is
It's so funny that I'm crying. Yeah, I like that. That's correct. We're at the end of our game, and it seems like Team Green is the winner. Thank you guys for playing. We will see you all next time. Goodbye. Guys, that was fun, right? Wasn't that fun? I think a cool thing is that we all use emojis and probably every day to represent different thoughts or feelings that we may have. And symbols have been used throughout history to do that very same thing. Can y'all think of any? Ooh, easy one, the bat signal. I've got one. Okay, Maria. The peace symbol started back in 1958 as a protest against nuclear weapons. Dang. And now it's a universal sign for peace. Ooh, okay, here, I've got one. In ancient Greece, the heart was used as a symbol for medicine and health. But I guess now we just use it to show love and affection and even as a heart react. Hey, y'all, those are some cool symbols. And I think if Christianity were to have a symbol, we all know it'd probably be the cross, right? Did you know the cross was once used by the Roman Empire to execute criminals? It became a symbol of torture and death. But here's the thing, Jesus' death changed the meaning. And it became a symbol for God's amazing love for all of us. Yeah. That's the reason for the cross. What makes you feel loved? Someone gave me chocolate. My cat. My mom makes me feel loved. Just give me something I love to eat. I don't know, good vibes, really. I guess being seen. Being acknowledged. Words of affirmation. I think things like this are really important to me. A nice big hug. When people recognize my needs without you having to say anything. What makes you feel loved? Having trust and knowing that I can rely on someone. People taking time to know me. People being respectful of my time and people being honest with me. When I express affection for people, if they reciprocate it, they act similarly, that makes me feel loved. Just to know someone has been thinking about you, even when you haven't been thinking about them. I guess when people are there for your tough times, I guess that's where I feel the most loved. I feel loved by people around me and by Jesus. What makes me feel loved is knowing that no matter what, God loves me the same. That's definitely like some real love to me. Ya, itu tadi video dari tim Alpha. Berikan tepuk tangan. Terima kasih Kak Rina yang telah menyampaikan terkait dengan Alpha Course. Bagi teman-teman semua yang mau join, bisa langsung hubungi Kak Rina sebagai pengurus dari Alpha. Ya, sepertinya fellowship kita kurang afdol kalau kita tidak bagi-bagi hadiah ya teman-teman. Tepuk tangan dulu. Ya, tapi sebelum itu kita tidak mau kalau kita tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita akan bagi tim dan tim ini terdiri dari ground yang sudah ada di dalam gereja. Jadi BTP 1 mana suaranya? Lama sekali sadar ya. BTP 2? BTP 2? BTP 3 di mana? Coba tolong angkat tangan BTP 3. Tidak hadir ya? Sudiang 1. Itu dia. Sudiang 2. Oke. Ground Pro. Mana suaranya Ground Pro? Ya, karena ground BTP 3 tidak. Ground 3 mana ini? Ground Unhas, mana suaranya? Ya, kita ada 6 ground karena ground BTP 3 tidak ada. Jadi kita akan bermain teman-teman semua. Silakan kita ambil tempat dan saya minta maaf terlebih dahulu karena mungkin agak tidak akan duduk dengan nyaman dulu. Kita akan main games. Jadi
kakak-kakak dari DPA akan join bersama dengan kita, jadi kita akan saling mengenal. Jadi dengan demikian kita akan lebih mengenal satu sama lain. Di gereja tidak hanya sebatas kita berkenalan lewat panggung, tapi benar-benar kita berinteraksi secara langsung. Dengan demikian kita makin akrab gitu. Oke, dari BTP 1 mungkin bisa, di mana? Coba angkat tangan. Oke, ada 5.000 jiwa. Oke, saya ditemani sama Ayu. Ayo sini Ayu. Oke, kita ada 6 ground. Jadi kakak-kakak dari... Oke, yang dari ground BTP silakan pisah sama teman-teman yang dari BTP. Kursinya bisa disusun langsung. Yang dari ground Sudiang juga bisa bergerak sekarang saat ini juga. Mode army ya guys ya, cepat. Cepat, cepat. Bagi kakak-kakak DPA dulu. Kakak-kakak DPA mohon tenang. Kita akan dapat bagian untuk Jojo tolong mic-nya. Cek, oke. Oke, kakak-kakak jemaat Tuhan yang belum punya tim bisa join bersama dengan kakak-kakak dari DPA supaya kita bagi timnya sama. Yang belum masuk ground atau teman-teman yang dari luar GBO Sisi, ya. silakan gabung di sebelah kirinya saya. Di sebelah kiri. Untuk teman-teman yang ground bisa berdiri. Oke, berdiri. Ya, saatnya berdiri guys. Cari teman groundnya. Ya, tunjukkan pesonamu, Sudiang. Kita akan sangat menyenangkan ya teman-teman berinteraksi. Kakak dari Alpha mau ikut join juga boleh. Oke, kita bagi dulu ya. Yang paling depan ini ground apa? Oke, BTP 1 boleh di sudut BTP 1. BTP 2 mana BTP 2? Oh, terlalu di belakang ya, boleh maju-maju sedikit. Yes, ground Sudiang 1. Oh, haleluya. Yang BTP 2 boleh di samping BTP 1. Yang ground Sudiang, yang hitam-hitam di belakang boleh maju. Sudiang. Yang pakai dress code warna hitam. Silwanis. Ya, gabung. Jangan di belakang. Yang groundnya Silwanis DKK boleh maju. Cepat guys, cepat karena waktunya sudah pukul 9 ya. Yang paling cepat groundnya terkumpul ya, nanti dapat hadiah. Oke. Yang paling cepat. Sekali lagi ground pro bergabung dengan ground BTP 3 ya. Karena cuman ada 4 jiwa di sana. Teman-teman leader boleh bantu kita buat angkat kursinya ke sudut. Teman-teman leader. Ayo leader silakan bergerak. Oke kakak-kakak dari DPA kita akan berhitung ya 1 sampai 6. Dan dari Alpha Course juga akan bergabung. Oke, mari kita berbaris dengan rapi supaya kita hitungannya juga. Sini. Ayo, maju lagi ke depan supaya hitungannya lebih gampang. Ya kakak-kakak, mohon maaf memang agak kacau biasanya. Oke, dari DPA bisa berhitung dari 1 sampai 6 ya, supaya bisa join ke kelompok-kelompok yang lain. Oke, Kak Valen silakan, 1.
Oke, teman-teman yang di belakang. 1. 1. 2. 3. 6. 1. 2. Belum ya tadi Kak? Oh, 4. Lanjut. Kelompok 5 ya? 5. 6. Bapak 1. Mau main juga? Enggak. 1. 2. Oke. Kita sudah dapat anggota-anggota yang teman-teman semua. Kita bagi tim ya, dari ground BTP 1 adalah kelompok 1, BTP 2 kelompok 2, BTP 3 dan ground pro adalah kelompok 3. Oke, satu-satu kayaknya Kak, biar bagus. Kakak-kakak yang nomor 1 tadi, nomor 1. Kakak yang nomor 1 gabung di sini. Ini nanti digabung di sini. Oke, kakak-kakak yang nomor 2. Oke, gabung di sebelah sini. Oke, angkat tangan dulu BTP 2. Yang semangat dong. Iya, betul. Haleluya. Terus BTP 3, mana BTP 3? Oke, kakak-kakak yang nomor 3 tadi. Nomor 3 gabung di sebelah sana. BTP ya, BTP yang 3 excited dan sedikit Ground Pro. hari ya, excited. Terus lanjut di ground studi yang 1. Yang nomor 4. Oke, kakak yang nomor 4 gabung di studi yang 1, yang hitam-hitam yang agak gelap-gelap di sana itu. Terus studi yang Terus untuk kelompok 5 gabung di studi yang 2. Studi yang 2. Oh, kasihan. Studi yang 2 mana suaranya? Oke, kakak yang nomor 5 tadi gabung di sebelah sini. Kemudian yang nomor 5 berarti nomor 6. Nomor 6 gabung di ground Unhas yang di sebelah sana Kak. Nah, kita geser-geser dulu kali ya. Agak sempit. Ground Pro boleh maju-maju di sini. Boleh maju-maju di sini. Pro banget ya, pro banget. Oke, boleh maju-maju di sebelah sini. Unhas mungkin ini ground studi yang 2 boleh mundur-mundur sedikit. Nanti mundur-mundur sedikit ke belakang. Terus oke. Oke lah ya. Oh, mohon dimaafkan. Oke, shalom. Shalom. Kita cek sound dulu ya, cek sound. Dari BTP 1. Luar biasa ya. BTP 2 mana suaranya? Oh, sangat mau juga. Oh, nanti ya. Ground studi yang 1 mana suaranya? Sangat-sangat excited. Ground Unhas mana suaranya? Studi yang 2 suaranya. Terakhir. Kita lihat dulu yang kan namanya ground pro berarti harus pro ya, harus pro. Mana suaranya ground pro? Oke, malam ini kita bakalan kenalan satu sama lain. Jadi teman-teman semua harus tahu yang di depan kanan kirinya. Dalam satu grup dulu deh. Dalam satu grup kalian harus baku kenal semua dulu. Kenalan. Oke, katanya ground swag ini sudah tahu semua ya? Oh iya, makanya kenalan.
Terpantau Ground Pro memang tenang, damai. Yang paling kacau Swag. Ya silakan berkenalan satu sama lain. Kalau bisa aku follow-follow di IG juga enggak apa-apa. Cek, oke. Oke, sudah kenalan semua? Sudah? Boleh duduk kembali ke tempatnya. Iya, silakan duduk kembali ke tempatnya. Hai, Galo. Ground yang paling cepat duduk nanti dapat hadiah. Jojo ke depan dulu. Ke depan dulu. Oke. Aman, silakan duduk kembali. Nah, sebelum masuk di gamesnya, semuanya sudah kenalan. Ground Swag tadi paling ribut, bagaimana? Sudah kenalan? Oke. Oke, silent please. Yang ribut enggak dapat hadiah. Oke, kita mau tes tiap ground. Kita mau tes dulu nah tiap ground. Dari, coba diam dulu semua, hai guys. Ya memang ini Unas terdepan. Oke, shalom. Shalom. Selain saya mungkin bisa diam dulu. Diam dulu, oke. Nah, kan banyak nih yang baru-baru. Dari kakak-kakak DPA, kemudian dari Alpha Group, semua itu baru kita lihat. Nah kita mau tes-tes dulu nih masing-masing ground. Di dalam sudah kenal semua atau enggak? Kita mulai dari Unhas. Boleh perhatikan semua? Kita mulai dari ground Unhas. Saya akan tunjuk satu orang untuk memperkenalkan orang baru yang ada di dalam groundnya. Saya akan tunjuk satu orang untuk perkenalkan nama orang yang baru di dalam grupnya. Boleh diam dulu? Boleh diam? Yang ribut gak dapat hadiah? Shalom? Iya, diam dulu, diam dulu. Boleh diam? Diam dulu. Diam dulu. Ground Pro diam dulu, ground apa ini BTP 1 diam, Swag diam, BTP 2 diam. Oke, perhatikan saya dulu. Kita akan memperkenalkan teman-teman yang enggak sering kita lihat, yang dari kakak-kakak DPA sama Alpha Group. Nah, saya akan tunjuk satu orang dalam satu ground yang akan memperkenalkan temannya. Jadi kita mulai dari ground Unhas dulu lah, yang paling anteng di sana. Di ground Unhas yang akan perkenalkan temannya itu Abi. Nanti yang disebutkan berdiri juga ya, berdiri juga. Nanti say hello buat semuanya, oke? Ya, silakan. Boleh diperhatikan. Shalom. Iya, perhatikan dulu dong temannya bicara. Pertama ada Kak Indah. Boleh Kak Indah berdiri? Halo. Kak Indah. Kak Resti. Halo Resti. Teman-teman yang baru Abi, teman-teman yang baru. Teman-teman yang baru ya. Ada Kak Aldi dan Kak Janet dari kakak DPA. Halo Kak Aldi dan Kak Janet, ingat nama. Nanti kalian bakalan bertarung sama kelompok mereka. Perhatikan perhatikan saya dulu, shalom.
Silakan duduk Kak Aldi dan Kak Janet. Nah, perhatikan kenapa saya tanya kalian untuk perkenalkan orang-orang baru dalam kelompok karena kalian akan baku lawan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kalian harus tahu siapa nama di kelompok sebelah untuk menang. Jadi kalian perhatikan nama-nama di setiap kelompok yang orang-orang baru. Perhatikan ya. Ya ini kelihatan muka-mukanya swag ini memang mau sekali juara. Lanjut tadi ada Kak Aldi sama Kak Janet, perhatikan namanya. Next. Ada Kak Gebi, Kak Tiara. Halo Kak Gebi, halo Kak Tiara. Boleh berdiri dong. Iya. Ini Gebi dan Tiara. Next. Terus ada Kak Floris sama ada Kak Michelle. Halo Floris, halo Michelle. Next. Terus ada Kak Anderson, ada Kak Caleb sama Kak Keisha. Anderson, Caleb, dan Keisha. Oke, selanjutnya terima kasih Abi. Next kita masuk ground swag. Yang bakalan perkenalkan temannya. Oh iya, requestnya siapa? Yang perkenalkan nama temannya Silwanis. Ya, bisa kami tes suara dulu? Silakan. Ya, Grand Swag. Ya, terima kasih teman-teman untuk kesempatannya. Jadi untuk ground kami yang bergabung bersama kami dari kakak DPA. Yang pertama ada Kak Roy. Ya, halo Kak Roy. Iya ingat memang namanya nah. Ya, yang kedua ada Kak Adel. Halo Kak Adel. Yang ketiga ada Kak Ignas. Halo Kak Ignas. Oke, next. Terima kasih Silwanis. BTP 1. Yang akan perkenalkan temannya Marcel. Terima kasih. Haleluya. Mau perkenalkan nama aja ini Kak? Jangan. Okay, haleluya. Jadi kami dari Grand BTP 1 kedatangan tamu-tamu baru. Haleluya. Yang pertama ada Kak Tita dari DPO. Kak Tita, gampang diingat. Oh salah. Bukan DPO. Oh salah DPA. Sorry. Haleluya. Di luar dari jangkauan, maaf ya. Sorry. Selanjutnya ada Kak Revan, DPA. Halo Kak Revan. Halo. Cocok nih Revan. Iya. Revan. Nah introspeksi Kak kelompokku ya. Terus yang ketiga ada Kak Audi dari DPA. Halo Kak Audi. Terus selanjutnya ada Kak Petra. Halo Kak Petra. Oh veteran. Terus selanjutnya ada Kak Jess. Halo Kak Jess. Terus ada Kak El. Halo El. Terus selanjutnya ada Kak Jo. Halo Kak Jo. Kak Valen. Dan yang terakhir ada Kak Valen dari DPA. Haleluya. Halo Kak Valen. Oke. Oh haleluya. Selanjutnya BTP 2. Dari BTP 2. Terima kasih Marcel. Yang perkenalkan Hiskia.
Wah. Wah. Oke, kami dari BTP 2, saya akan memperkenalkan kakak-kakak di sini dari DPA. Yang pertama itu ada Kak Daniel, ada Kak Daniel. Halo. Aduh, ketua Iya. DPR dan tahu Iskia luar biasa. Halo Kak Daniel. Halo Kak Daniel. Oke, yang kedua ada Kak Daniel di sebelah. Oh ya Kak Daniel, Kak Michael, sorry. Kak Michael. Kebetulan sudah lapar ya. Oke lanjut. Di sebelah Hafal saya, namanya. Jangan cuma ketawa, hafal namanya. Di sebelah saya ada Kak Juni. Halo Kak Juni. Oke, selanjutnya. Yang terakhir. Oh masih ada? perempuan, ada Ya. Kak Gracia. Halo Gracia. Oke, next. Terima kasih Hiskia. Ground Sudiang 2. Yang perkenalkan Jelita. Ya, shalom. Saya Jelita katanya papa menyemangatimu dari belakang. ya itu bapak saya ganteng sekali ya. Jadi saya memperkenalkan kakak baru kita. Ada Kak Sam, Kak Brian, Kak Chan, Salsa, Kak Christine. Aduh, pelan-pelan Jelita. Dari Kak Sam dulu lah. Oh, oke. Ada Kak Sam. Boleh berdiri Kak Sam. Hai Kak Sam. Ingat namanya. Ada Kak Brian. Halo Brian. Next. Ada Kak Linda. Hai Kak Linda. Ada Kak Kak Dian. Hai Kak Dian. Ingat namanya guys Kak ya. Salsa. Ingat. Halo Kak. Kak Enca. Halo Kak Enca. Sama Kak Krisna. Oke, halo Kak Krisna. Oke, last. Ground Pro. Pro ini ya? Ada. Oh Hari Bede, karena hafal banget. Oke, jadi kita kayaknya kita yang paling banyak ini pendatangnya ada 520. Sorry. Jadi yang pertama itu ada Karina, terus halo Karina. Ada Kak Melvi. Halo Kak Melvi. Hafal namanya. Terus ada Kak Agnes. Ada juga Kak Ata. Terus ada Kak Juli. Terus Kak Shie. Terus sudah ada Kak Darman. Kak Dakmar. Sorry. Terus ada Kak Novi. Terus ada Kak Samuel. Dan terakhir Kak James. Oke, terima kasih Hari. Sebelum masuk di games yang perkenalan itu kita games tebak lagu dulu. Sistemnya, perhatikan, sistemnya harus angkat tangan dulu, baru menjawab. Tim penilainya boleh Cerin bantu Abel sama Kak Aldi. Nanti yang jadi jurinya di belakang itu ada Abel, Cerin sama Kak Aldi.
Sistemnya kalian harus angkat tangan dulu baru menjawab. Saya tunjuk baru menjawab ya. Mengerti? Mengerti? Oke. Multimedia aman? Kak Kia aman. Oke. Kita mulai dari lagu lambat dulu ya. Ada yang mau bertanya dulu mungkin? Judul lagunya. Judul lagunya. Yang kalian tebak judul lagunya. Ini suaranya Google. Suaranya Google. Jadi kalian perhatikan kata demi kata baru pikir. Ini judul lagunya apa? Nggak ada instrumen ya. Oke, mengerti semuanya? Bilang shalom kalau mengerti. Oke, Oke, silakan. Iya, yang suara Google-nya nanti itu potongan lirik lagu dari keseluruhan lagunya itu. Kalian tebak judul lagunya. Penilainya ingat Cerin, Abel, sama Kak Aldi. Oke, kita mulai dari lagu lambat dulu Kak Gia. Kita tes dulu. Oh, masih ada yang mau bertanya? Aduh, banyak sekali tanya aja ini. Ya, maaf. Ya. Tidak ambil interlude. Oh iya, lebih efisien ya, satu orang satu ground. Jadi ground apa ini? BTP 1. Iya. Ya, BTP 1 yang angkat ya, Caca. Iya. Oke. Sudah. Siapa di BTP 1? Caca. BTP 2? Kak Daniel. BTP 3? Mana BTP 3? Ground Pro. Oh, Ground Pro. Kapten. Mr. Peter. Sudi yang 2. Yudis. Sudi yang 1. Deden. Unhas. Siapa? Cynthia. Perhatikan, ingat perwakilan ya, perwakilan. Yang menjawab bukan yang angkat tangan, tapi satu kelompok ya. Shalom. Kak Kia, kita mulai dari lagu cepat. Perhatikan, dengar kata demi kata. Contoh dulu kali ya. Contoh dulu satu kali. Oke. Lagu lambat dulu kita coba. Lagu lambat. Oke, kita coba ya. Ini satu kali percobaan saja. Casey Sishamuyong Kurizakin. Lebi Tingi Dari Langabiru. Kabaikan Muyong Telekau Ya, Kak Daniel Lebi silakan. Dalam Dari Laudan. Satu, 2, 3. Oke, Ya. Ground Unhas. Dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan. Siapakah aku ini Tuhan? Judulnya. Oh, ground ini. Kasih setiamu. Salah. Yang mana, Bel? Oh, yang ini Kak Vero. Jangan kualat. Kasih setiamu yang kurasakan. Betul. Ya, itu ada percobaan ya. Oke, itu percobaan. Jadi penting untuk diam. Kalian diam. supaya Penting mengerti. untuk diam dan mendengar lirik lagunya. Oke, tinggal berapa menit? Sudah bisa diam? Oke, diam, fokus sama lirik lagunya. Coba lagu cepat dulu Kak Gia. Lagu cepat, satu lagu cepat. Langsung ini. Langsung Ya. sudah masuk poin ya. Sudah masuk poin ya. Oke. Sabar Deden, Belupi juga. Siap ya, siap. Dengar. Konsentrasi. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Takkannya yang baik saja.
Yan Kotorima. Kitap Koeda de Tangami. Kalbiri Rankangan Yang Tarinda. Takanya Yang Bike Seja. Yan Kotorima. Hari yang terbaik, hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari terbaik, hari terbaik. Hari terbaik. Salah. Sabar. Yang mana Bel? Oke, Ground Unhas. Sabar. Kau yang terbaik. Salah. Oke, swag. Dek, mau mikir pukul ini swag ya? Awas memang salah nah. Hari terbaik. Salah. Yang mana? Ground Pro Cavero. Ground Pro. Hari yang terbaik. Oke, Hangus. Betul. Di sini tadi jawab apa? Tadi kalian ganti kan jadi hari terbaik? Oke, Hangus. Oke, lagu lambat. Perhatikan, oke. Nanti tolong ya juri mungkin juga telinganya dipasang. Ya. Protes juri, jangan protes saya. BTW jawabnya satu kali ya. Jawaban pertama yang akan kita ambil, oke? Lagu lambat Kak Kia. Kita akan mulai hitung poin dari sekarang. Tenang, jangan tertawa dulu di potongan lagu. Silakan. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkan. Caca. Engkau harta yang tak terhina. Yang kumilik karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang diselamatkan. Karya terbesar. Engkau harta yang tak ternilai. Betul. Yang kumilik dan keluarga. 1 poin Yesus engkau untuk kukagumi. BTP 1. 1 poin untuk BTP 1. Oke, diam. Lanjut. Duduk. Sabar Mi dulu toh. Rizka Barsa. Oke, next song. Belum P. Jika kau akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Pilihanku. Betul. 1 poin untuk tim Unhas. Oke, lanjut dia, lanjut. Dengar. 빌러헤이 타이터레 이서 버라트 텍시 오랭 펀맨저티 버벤코 큐테니어 에이스즈 APA 양 하루즈 큐보워트 Bahasa Mandarin. Macam. Pakai yang Inggris tahu 빌러헤이 nggak? 타이터레 이서 버라트 텍시 오랭 펀맨저티 버벤코 큐테니어 에이스즈 APA 양 하루즈 큐보워트 我不知道. Ayo, ada yang bisa jawab 빌러헤이 nggak? 타이터레 이서 버라트 텍시 오랭 펀맨저티 버벤코 큐테니어 에이스즈 APA 양 하루즈 큐보워트 빌러헤이 타이터레 이서 버라트 텍시 오랭 펀맨저티 버벤코 큐테니어 에이스즈 APA 양 하루즈 큐보워트 감사합니다. 알았어. Soalnya terlalu susah. Oke, dengar. 헤이타이 터레이서 버라트 네, bahasa Korea. 텍시오랭펀 맨저티 ganti. 버벤코 큐테니어 웨이수즈 APA 양 하루즈 큐보어트 빨리 주세요. Kak coba kalau Indonesia pakai 빌러 Indonesia. 빌러 헤이타이 터레이서 버라트 텍시오랭펀 맨저티 버벤코 큐테니어 웨이수즈 APA 양 하루즈 큐보어트
Biar Susah. Lini nggak tahu Susah? nih, Kak. Boleh orang yang bicaranya pakai yang Indonesia? Inggris, Inggris, Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Bila hati terasa berat, tak seorang pun Valen, mengerti bebanku. Yang mana? Kutanya Oke, Yesus, wah BTW 1, apa BTW 1. yang harus kubuat? Sujud di altarnya. Oke. 2 poin untuk BTP 1. Oke. Jadi kebetulan games ini yang dituntut dari setiap kelompok adalah kajili-jilinya. Oke, lanjut.テルピュジラーチュハンイエイスクス、ダイティンギカンデーアタスピュージアン、ダリダラムルブクヘイティク、クズジャドダンバート一順用クリマカジッタ。 Mana? Unghas. Sujud dan terima kasih. Oke, 2 poin. Nah, 2 Jinegron yang baku tanding ya. Oke, soal terakhir. Pekilor Tuhin seluruh kehidupanku, tok ceritakan kebesaranmu, perbuatanmu, bagimu Tuhin sigrener masar muderku, sampai akhir nafas hidupku, kan si ceritakan namamu Yesus. Unas. Sampai akhir hidupku? Salah. Ulang katanya Kak, ulang. Ulang. Pekilor Tuhin seluruh. Sabar. Yang mana ini Abel? Swag. Swag, oke, swag. Yesus segalanya. Salah, oke ini nih. Yudis, timnya Yudis. Yudis. Ku mau beritakan. Betul, oke. 1 soal lagi. Oke, 1 soal lagi Kak. Ini swag juga, protes terus baru ribut. Kyubyuk metoko, lihat SKWN JKU, kehoros ni atoken, kebenaran, naik ayang, membebaskan. Kyubyuk metoko, lihat. Mengenalmu? Salah. Kyubyuk metoko, lihat SKWN JKU, kehoros ni atoken, kebenaran, naik ayang, membebaskan. Kyubyuk metoko, lihat SKWN JKU, kehoros ni atoken, kebenaran, naik ayang, membebaskan. Caca. Oh, Caca cuma dada. Oh, begitu. Cuma dada. Oke. Kurangi poinnya. Kyubyuk metoko, lihat SKWN JKU, kehoros ni atoken, kebenaran, naik ayang, membebaskan. Kak Daniel. Ingat kasihnya. Salah. Swag. Apa swag? Kyubyuk metoko, lihat Yesus. SKWN JKU, Ya. kehoros ni atoken. Yesus. Oh, Pastor Peter. Yesus. Oke. Ya, satu lagu lagi. Nanti. Oke, Satu lagi ya. boleh diam. Lagunya Kak Kia. Kumemba hidupku, inilah persembang, tuk Jisuku yang terindah, Caca. Etlamania kumenibam, Aisup. Oh, iya, Caca. Pokoknya
Ku membawa hidupku. Salah. Unas. Yang mana? Yesus kau terindah. Yesus kau terindah. Tidak. Yesus kau terindah. Yesus kau terindah. Kami. Hangus. Hangus. Oke. Hangus. Intinya bagian menjawabnya cuma satu kali. Salah ya salah. Oke, Kak Kia. Telaku sedang tuk rengkanmu, Tuhan, kau raja ataku, hanya kau yang layak ditinggikan. Telaku sedang tuk rengkanmu, Tuhan, kau raja ataku, hanya kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan. Betul. Berapa? Dua ya? Oke, yang sekarang dapat poin itu di BTP 2, 1, BTP 1, 2, Sudiang 2, 1. Baca poin. Unhas. Baca poin. Oh ya. Baca poin. Jadi Unhas 2, BTP 1 2, BTP 2 1, Pro 0, Sersal 1, Swag 1. Oke. Karena ada dua kelompok yang punya 2 poin, jadi kita duel. Ya, tunjukkan pesonamu. Nah, yang mohon BTP 1 dengar, Unhas fokus, lagunya Kak Kia. Lay aka kau, yang Tuhan, ribut ini. dipuji yang disembah, dengan segenap hatiku. Lay aka kau, Tuhan, dipuji yang disembah, Ini. dengan segenap jiwa raga. Oke. 1. 5. 1. 4. Layak dipuji dan 3. Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah. Salah. 5. 4. Tak terukur kasihmu Tuhan. Apa? Betul. Tak terukur kasihmu Tuhan. Oke, jadi pemenang dari games pertama Ground Unhas. Oke. Jadi yang dapat juara 1 adalah Ground Unhas dan yang kedua adalah Ground BTP 1. Oke, selanjutnya silakan pilih 5 orang mewakili untuk tebak-tebakan nama di ground sebelahnya. Harus orang baru harus ikut, minimal 2 orang. 3 orangnya dari yang dalam, 2 orangnya dari yang baru. Oke. Ayo kursi di sini baru. Iya, kita panggil dari ground Swag, silakan maju 5 orangnya. Ground Swag akan melawan. Ground Swag silakan pilih lawan. Oh, dari teman-teman belakang ada saran untuk ground Swag akan melawan ground apa ini? Unhas. Unhas silakan maju 5 orang. Dalam hitungan ketiga tidak maju kalian dinyatakan gugur. Silakan, 1. Ground Unhas di sebelah sini. Ground Swag di sebelah sini. Oke, dengar ya instruksi dari game ini. Dengar. Yang
Terhitung poinnya adalah yang berhasil menjawab siapa nama orang yang di depannya dengan tepat dan paling cepat. Yang salah menjawab langsung ke belakang alias gugur. Oke. Kenapa turun? Kenapa? Kenapa turun? Satu, ndak naik oke. Satu, dua. Satu. Dua. Dua. 2,5. Oke, silakan. Ini baru 4 orang. Ayo. Oke. Oh, aku tahu. Kasih. Licik. Oke. Tambah satu, tambah satu. Halo. Kasih kenalan dulu itu satu kali. Boleh kenalan satu Oh kali. iya, boleh kenalan. Kasih Dalam dulu tirainya waktu dulu, oke. 25 Kenalan detik dulu, boleh kenalan. Waktunya 25 detik ya. Kenalan. Pergunakan waktu 25 detik ini untuk bertanya-tanya siapa namanya. 20, 19. Oke, selesai. Oke, selesai. Selesai, Sudah. Berbaris dengan lurus silakan. Disusun. Ayo. Disusun. Nggak boleh dirubah lagi, disusun. Sudah Oke. guys, sudah. Oke, angkat Diskusinya coba. sudah selesai, silakan diangkat. Oke. Sudah. Oke. Perhatikan biar saya cuma menjelaskan satu kali. Cara mainnya, masing-masing kelompok akan majukan satu orang yang akan berhadapan. Pas saya bilang turun, tirainya turun, harus tebak siapa yang duluan sebutkan nama, dia yang tetap di dalam kelompok. Ini akan berputar terus menerus sampai ada kelompok yang tinggal 2 orang, itu kalah. Mengerti sampai sini? Mengerti? Oke, Kayaknya gas. harus butuh contoh ya. Ya ini contoh Oke. ya. Oke, boleh berdiri. Yang menonton harus diam ya. Yang menonton diam. Yang ribut enggak dapat hadiah. 3, 2, 1. Oke, diskualifikasi. Lanjut angkat. Contoh. Ya, kayak begitu. Jadi yang siapa yang paling duluan sebutkan nama di depannya, dia yang menang. Lambat berpikir, kamu kalah. Oke. Sampai di situ mengerti semuanya? Mengerti? Kalau salah, dia yang didiskualifikasi. Kalau salah, kameranya bisa dikasih, jangan diarahkan ke sini. Yes. Oke. 3, oke, perhatikan, siap. Ke ground sudah yang 1 siap. Ini juga kelompok ya, diam-diam ya. Ayo langsung. 3. Ya, 3, 2, 1. Salah, oke, diskualifikasi, naik. Tiranya. Oke, next. 3, 2, 1. Oke, naik. Lanjut. 3, 2, 1, turun. Oke. Yang sudah berhasil ditebak namanya 3, turun. 2, 1. Siapa yang duluan? Tunggu, ayo. Yang sudah berhasil ditebak. Oke, tunggu dulu. Diskualifikasi tadi. Yang didiskualifikasi silakan turun. Yang sudah kalah tadi silakan turun. Yang kalah Yang tadi sudah kalah turun. tadi silakan turun. Turun tadi, kalah tadi Kak. Kalah. Belum, oke, tetap stay. Oke, ini kesempatannya tinggal 1 kali. Kalau mereka kalah 1 kali berarti yang menang swag. Intinya 2 tim terakhir di kelompoknya kalian gugur. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke. Ya pemirsa, seri. Sembarang, oke, silakan atur taktiknya. Rencananya silakan diskusi siapa yang mau di depan. Mungkin dari belakang nanti lari ke depan, enggak apa-apa. Oke, 3, 2, 1.
kasih Ground Swag. Oke, yang menang adalah Ground Unhas. Selanjutnya, Ground Pro lawan, mau pilih lawannya siapa? Kita harus hormat kepada yang di atas. Mau lawan, mana nih Hari? Mau lawan siapa? Siapa? Oke, BTP 2. BTP 2 itu yang 2? BTP 2 kena, BTP 2. Dia yang pilih, Kiro Sota. Tidak, Hari. Saya yang MC. Apa? BTP 2 lawan Ground Pro. Ground Pro, BTP 2. Ayo 5 orang. Minimal 2 kakak-kakak yang baru. Kemudian sisanya boleh. Bisa kakak-kakak semua. Bisa juga baru semua, enggak apa-apa. Tuhan. Oke, yang BTP 1. Oh, BTP 2. Ayo BTP 2 cepat naik. 3, 2, 1 gugur kalau tidak naik. 3. Nanti kenalan. Gampang, Oke. nanti kenalan. Oke, sekarang silakan kenalan. Di sebelah sini. Aduh, susah juga. Ah, silakan kenalan memang nih. Ya, silakan kenalan. Selesai waktunya, silakan. Oke, sudah. Ya, makanya Ground Swag. Jangan terobsesi menjadi juara. Kenalan kok tadi? Ada, cuma enggak kenalan. Mungkin kalau mau protes silakan ke juri yang di belakang. Abel, Cerin sama Kaldi. Oke, ayo. Oke, siap. Oke, silakan. Siap ya. Siap-siap. Oke, siap-siap. Boleh berbaris. Tirainya kakak-kakak. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke, menang. Oke, akad ini nih yang menang. Oke, diskualifikasi next. 3, 2, 1. Oke, lanjut. 3, 2, 1. Gagal. 3, 2, 1. Ini cocok. Oke, berarti Kak diskualifikasi nih. Ground Pro menang. Oke. Oke, Ya. siap. Iya, sudah. Oke, Seri Kak, silakan turun ya. Seri, silakan atur taktik masing-masing. Siap-siap. 3, 2, 1. Ulangi. Ini ya. Sama, oke, kita ulang. Seri, ulangi. Ulangi, Ya, oke. atur. 3, 2, 1. Silakan duduk kembali. Yang menang adalah BTP 2. Oke. Selanjutnya dari BTP 1 lawan Sudi yang 2. Silakan di sini BTP. Ayo. BTP 1 di sini Sudi yang 2. Hitung sampai 10. 1, 5, 2. Nanti kenalan. Ayo naik, 3, nanti kenalan. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiranya turun dulu mungkin. Langsung kenalan. Oke, Oke, silakan kenalan. Silakan kenalan. Kurang Caca, 1 lagi. silakan. Kurang 1. Dari ground BTP 1 kurang 1. Oke, Jelita Mas Yu. Oh ini. Kenalan. 5, 4, 3, 2, 1. Tetot, selesai. Ayo baris.
POV Marcel, saya sudah kenal semua. Baris. Oke, kembali mau kok. Oke, siap ya. Oke, aman. Ya, silakan berbaris. Siap-siap. 3, 2, 1. Next, siap-siap. Maju. 3, 2, 1. Sangat aktif ya. Caca turun. Oke, ulang. Tadi siapa yang Oke, next, siap-siap. 3, 2, 1. Puji Tuhan, kelompok ini memang sangat aktif. Suhu. 3, 2, 1. Salah, silakan. Oke, siap-siap. 3, 2, 1. Oke. Yang menang adalah BTP 1. Belum main Kak Krisna. Oke, yang tadi menang Ground Unhas, BTP 1 dan BTP 2. Yang sekarang naik di atas BTP 1 lawan BTP 2. Oke, 3, ayo cepat segera naik. 1, 2, BTP 1, 3. BTP 2. Ayo BTP 1, BTP 2. Ayo segera naik. 1. Hitungan 5 Nanti kalau nggak ada yang kenalannya naik. lewat Tira ya. gugur. 1, Dalam hitungan kelima lewat Tira. tidak maju diskualifikasi. 3, 4. Naik dulu baru kenalan. Oke. Kenalan dulu. Aduh, susah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, selesai. Silakan kembali. Tirainya diangkat. Oke, Ayo. kembali. Oke, sudah. Kembali ke tempat masing-masing. Ayo. Kembali ke tempat masing-masing. 1, 2, mau diskualifikasi dua-duanya ini kayaknya. 2. Oke. Saya juga angkat tangan. Siap. 3, 2, 1. Sisi duluan. Duluan ini. Oh, sama. Seri. Sama. Oke, sama. Oke, kita ulang. Siap. 2 kelompok. 3, 2, 1. Oke, siap guys. 3, 2, 1. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke, silakan dulu. Stay di tempat. Oke, stay di tempat. Stay Ayo, di tempat. lawannya terakhir, final. Oke, stay di tempat. Selanjutnya Ground Unhas silakan maju ke depan. Cepat maju. Ayo babak final. Kenalannya lah, biar Mida males juga. Ya mau kenalan dulu? Ya silakan kenalan dulu. Kenalannya dari tirai ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5,
Caca bukan namanya Caca, itu Satu. Melisa namanya. Kembali. Ayo, sudah. Nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Nggak Nggak boleh boleh ubah nama. Oke, boleh naikkan nama. tirai, Oke, naikkan sudah. tirai. Siapa yang pakai nama samaran? Oke. Oke. Aman. Oke, siap-siap. Kelompok 3, 2. Ayo. Oke deh. Fokus. 3, 2, 1. Oke, lagi. 3, 2, 1. Saya berhenti jadi MC. Terima kasih. Satu-satu guys, ulang. Oke. Kalian juga BTP 1 satu-satu. Oke, siap-siap. Oke, ground line boleh diam. Ground line 3, 2, 1. Oke, lanjut. 3, 2, 1. Oke. Ulang. Tiara yang menang, Tiara. Siapa Ya, ulang? Ulang. Ayo. 3, 2, 1. Oke, seri guys, seri. Babak 3, penentuan. 2, 1. Ya. Dengan demikian pemenang dari game ini adalah Ground BTP 1. Baik teman-teman semuanya, kita akan menutup ibadah kita sebelum kita menerima hadiah dan menerima berkat makan minum kita. Kaisra mau langsung doa ini? Oke, mari kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya, saya yakin malam hari ini kita sudah dapat fun-nya, kita dapat pesan firman Tuhan. Kita kenalan satu sama lain. Yang setuju katakan amin. Ya, seperti inilah fellowship yang harusnya kita selalu lakukan. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat fellowship yang indah malam hari ini. Mempertemukan kami dengan saudara-saudara kami di tempat ini. Kami menikmati sukacita, kami menikmati kenalan kami dengan teman-teman yang lain. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati pesan Tuhan yang terus membenarkan hati kami. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aktivitas kami selanjutnya kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tutup bungkus kami dalam perjalanan, tibakan di rumah dengan selamat. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami, penyertaan-Mu melimpah atas kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dalam diri engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan yang kita peroleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, tunggu dulu, sabar. Kita langsung berdoa lagi untuk konsumsi di bawah, saya lupa. Ya, nanti biar Ayu yang berdoa.
Sekali lagi mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu berlimpah atas kehidupan kami. Di bawah Tuhan Yesus tersedia makanan, tersedia berkat untuk setiap kami. Tuhan berkati, kiranya kami yang memakannya boleh berkekuatan baru. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Juaranya sini Ya, silakan. hadiahnya. Yang juaranya? Ground apa? Foto Ground apa? bersama, Kak. Foto bersama. Ground apa yang juara? Foto bersama. Guys, Kak, ada foto bersama dulu Kak. Oke, foto bersama dulu, mari kita foto berdulu bersama-sama. Ayo, mari semuanya ke depan, kita foto bersama. Ayo, semuanya kita foto bersama. Silakan maju ke depan.